Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah. Hari ini kita telah masuk pada pertemuan ke-7, materi terakhir dari saya sebelum kita masuk pada ujian mid semester. Dan di materi ke-7 ini kita akan membahas tentang pengembangan wilayah dan dalam perspektif urban dan mega urban. Setelah pekan lalu kita telah membahas tentang pengembangan wilayah dalam perspektif dalam konsep agropolitan dan konsep minopolitan. Nah, adapun untuk outline untuk pertemuan ke-10 hari ini adalah latar belakang, kemudian pengenalan dari urban and rural linkage. Setelah minggu lalu kita membahas tentang desa, kita membahas urban hari ini, dan kita akan melihat bagaimana keterkaitan antar urban dan rural tersebut. Kemudian bagian yang ketiga adalah network strategi, bagaimana strategi sebenarnya antara urban dan rural supaya tetap dalam kondisi yang seimbang. Kemudian mega urban dan periurban sebagai pengembangan dari adanya munculnya kota-kota di pinggir dari kota besar tersebut. Nah, dikotomi antara desa dan kota sebenarnya telah mengalami berbagai banyak perdebatan, terutama pada dekade 1990-an sampai di awal tahun 2000. Nah, pada tahun 1950 sampai dengan 1970-an, debat yang mempersoalkan tentang hubungan antara desa kota sebenarnya telah banyak dibahas. Apakah kota-kota berfungsi sebagai parasit, artinya berfungsi sebagai lebih banyak berdampak negatif terhadap desa, ataukah justru menjadi generator perkembangan wilayah desa di sekitarnya. Ya, jadi pada era tersebut sudah banyak pembahasan melihat keterkaitan desa dan kota. Apakah desa menempatkan posisi sebagai parasit yang berarti bahwa memakan potensi-potensi yang ada di sekitar desa-desa di sekitar kota, ataukah justru menjadi generator, justru menjadi semacam pusat pendorong kota menjadi pendorong untuk berkembangnya desa-desa yang ada di sekitarnya. Nah, pembangunan banyak diwarnai oleh pandangan filosofis bahwa pembangunan model ekonomi Lewis yang telah dijelaskan oleh Pak Sani sebelumnya, bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan modernisasi pembangunan dibutuhkan adanya transfer surplus. Artinya ada upaya pemberian atau transfer semacam nilai-nilai positif dari sektor kawasan pertanian ke industri perkotaan. Artinya desa menyiapkan potensi pertanian, kemudian ada modal di desa tersebut, kemudian ada tenaga kerja di desa tersebut untuk mengerjakan potensi-potensi pertanian yang kemudian hasilnya bisa dibawa ke perkotaan. Nah, hubungan-hubungan seperti ini adalah sebagai bentuk transfer surplus. Artinya ada desa memberikan potensi ekonomi, di kota memberikan juga surplus terhadap potensi ekonomi tersebut dari sektor pertanian. Nah, dari perdebatan 1950-an tersebut, ternyata masih saja yang dikhawatirkan adalah masih saja terdapat pertumbuhan wilayah yang hanya terpusat di kota, sementara di desa-desa yang ada di sekitar kota tersebut semakin menurun potensinya karena hanya semakin terserap masuk ke kota, baik berupa modal, tenaga kerja, maupun sumber daya pertaniannya. Artinya kota semakin kaya, sementara desa akan semakin miskin. Nah, dari keterbelakangan desa tersebut, yang disinyalir adalah kota merupakan penyebab dari munculnya permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Semakin terserap potensi-potensi yang ada di desa masuk ke kota, sehingga desa semakin kehabisan sumber daya, tidak bisa berdiri sesuai dengan
kemampuan sumber daya yang dimiliki. Nah, keterbelakangan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh terisolasinya kawasan desa dari kota, namun akibat dari sistem keterkaitan desa kota yang cenderung mengarah pada hubungan yang eksploitatif, ya. Jadi tidak hubungan yang desa dan kota tersebut yang semakin memperkecil potensi desa, sebenarnya tidak hanya bisa dilihat dari terisolasinya kawasan kota, tidak hubungan antara kota dan desa, namun pada keterkaitan desa kota yang cenderung mengarah pada hubungan eksploitatif. Artinya kota semakin bagus potensi pelayanan sarana prasarananya, sehingga masyarakat desa akan semakin gampang menuju ke kota. Akibatnya desa semakin mengalami proses yang eksploitatif. Perkotaan terus-menerus mengalami pertumbuhan, sementara desa semakin mengalami keterbelakangan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di pekan sebelumnya, bahwa antara desa dan kota selalu mengalami semacam hubungan keterkaitan yang sebenarnya harus saling berhubungan satu sama lain. Kalau ada siang berarti ada malam. Kalau ada kota berarti ada desa. Berarti kedua dikotomi ini selalu mempunyai potensi yang berbeda. Kalau malam pasti suasananya akan berbeda dengan siang. Begitu juga dengan kota dan desa. Kota memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa, tapi yang dikhawatirkan oleh beberapa ilmuwan menganggap bahwa kota ini semakin tampil sebagai raja, sedangkan desa semakin terpuruk dengan potensi yang dimilikinya. Nah, bentuk karakteristik dari pembeda dasar dari desa dan kota kita coba lihat dari aktivitas ekonomi. Sudah jelas ya, di kawasan perkotaan akan lebih banyak terkonsentrasi pada aktivitas ekonomi, sektor jasa dan perdagangan, sedangkan untuk desa hanya fokus pada sektor primer yang tergantung pada lahan dan sumber daya alam lainnya. Sedangkan untuk penduduk di kota akan terkonsentrasi dan berkembang pesat, dan sedangkan di desa hanya tersebar pada klaster-klaster tertentu mengikuti pola sebaran dari sumber daya yang ada di desa tersebut. Kemudian akses ke ruangan, sarana prasarana transportasi memadai, tetapi sering terjadi permasalahan kemacetan di kota karena memang penduduk lebih terkonsentrasi, sedangkan di desa kualitas infrastruktur lebih rendah, biaya transportasi lebih tinggi karena kualitasnya rendah, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk di kota dari risiko lingkungan berkaitan dengan produksi maupun kepadatan penduduk lebih banyak berisiko pada limbah, polusi udara dari aktivitas-aktivitas yang sifatnya menghasilkan limbah dan polusi tersebut. Itu terutama dari sektor transportasi dan sektor industri. Sedangkan di desa berkaitan dengan proses produksi tinggi dan memburuknya keadaan SDA. Jadi risiko lingkungan tidak dilihat di desa tidak dilihat dari limbah dan polusi, tapi lebih banyak pada keterpurukan dari keadaan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Misalnya degradasi sungai, bisa juga dalam bentuk kerusakan wilayah pesisir. Nah, ini akan lebih banyak terjadi pada permasalahan yang ada di desa. Dari karakteristik antara desa dan kota tersebut sebenarnya diharapkan berbagai macam keterkaitan atau keterhubungan, sehingga urban tetap berdiri di karakteristiknya sendiri, rural juga berdiri di karakteristiknya sendiri. Yang kita tidak harapkan adalah seolah-olah urban menjadi penguasa, sedangkan rural hanya sebagai pengikut dari urban. Padahal keduanya dalam posisi yang sama, dalam karakteristik yang berbeda dengan potensi-potensi yang dimiliki. Nah, di perkotaan akan lebih banyak kepada perdagangan agriculture dan pusat kegiatan transportasi, sedangkan di rural hanya akan fokus pada kegiatan-kegiatan pertanian. Selanjutnya di urban lebih banyak fokus pada
memberikan inovasi terhadap hasil produksi pertanian yang berasal dari desa. Yang diharapkan dari desa adalah infrastruktur desa, peningkatan produksi dan edukasi dan pelatihan untuk inovasi dari hasil pertanian. Selanjutnya di urban akan lebih banyak fokus pada kegiatan industri, sedangkan di rural lebih fokus pada kegiatan pertanian dan pasca panen. Selanjutnya untuk di urban, dari sarana prasarananya akan fokus pada servis berupa kesehatan, edukasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di rural hanya fokus pada pelayanan barang dan jasa. Nah, keterkaitan ini yang diharapkan sehingga urban hanya fokus pada apa yang menjadi fokus dari pengembangannya, sedangkan rural fokus pada apa sebenarnya yang menjadi potensi di kawasan tersebut. Linkage atau keterkaitan dapat diartikan sebagai bentuk keterkaitan yang baik berupa aliran atau flow maupun interaksi. Jadi yang terjadi di antara desa dan kota, sehingga dapat diharapkan bahwa dengan linkage tersebut desa dan kota bisa berdiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Bentuk dari linkage atau keterkaitan antara desa dan kota yang pertama dicerminkan oleh perpindahan orang dan migrasi, aliran barang, aliran jasa, aliran energi, atau financial transfer dapat melalui perdagangan, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian transfer aset atau aliran informasi. Ini adalah bentuk-bentuk keterkaitan antara desa dan kota menurut Preston tahun 1975. Bentuk keterkaitan juga bisa dilihat dari hubungan fisik, ekonomi, teknologi, perpindahan populasi, sosial, service delivery, dan berbagai hubungan politik yang terjadi antara desa dan kota. Nah, bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya lebih banyak fokus pada desa kota yang terjadi yang ada di Eropa. Mungkin akan berbeda sedikit dengan yang terjadi di Asia. Nah, ada beberapa bentuk tipologi linkage yang disampaikan oleh Landry tahun 1985. Pertama kita lihat coba dari keterkaitan fisik. Keterkaitan fisik antara desa dan kota bisa berupa jaringan jalan, jaringan transportasi, sungai dan air, jaringan kereta api, ketergantungan ekologis. Jadi elemen-elemen ini menjadi penghubung antara apa yang ada di desa dan apa yang ada di dalam kota. Selanjutnya dari keterkaitan ekonomi dapat berupa arus bahan baku dan barang, arus moda, keterkaitan produksi, pola konsumsi dan belanja, arus komoditas dan arus pendapatan. Nah, contoh misalnya kalau kita yang berada di desa cenderung akan menghabiskan atau mengkonsumsi dan belanja di kota. Nah, ini sebagai bentuk keterkaitan antara desa dan kota dalam perspektif ekonomi. Selanjutnya keterkaitan pergerakan penduduk, migrasi temporer dan permanen perjalanan pekerjaan. Nah, misalnya kalau yang pernah tinggal di Jabodetabek bekerjanya di Jakarta tapi tinggalnya di Bekasi, Bogor atau Depok. Nah, kalau kita lihat juga di Makassar banyak juga tipikal komuter kerja di Makassar tinggalnya di Goa atau tinggal di Maros. Nah, ini adalah bentuk keterkaitan pergerakan penduduk antara desa dan kota. Kemudian keterkaitan teknologi, ketergantungan teknologi, sistem irigasi, sistem telekomunikasi. Nah, kalau misalnya dari keterkaitan teknologi dengan pelayanan teknologi yang maksimal di kota, maka penduduk di kota akan cenderung tergantung terhadap potensi teknologi yang ada di perkotaan. Kemudian keterkaitan interaksi sosial, pola visiting, pola kinship, interaksi kelompok sosial. Nah, biasanya orang-orang di desa akan bertemu di kota
hanya sekedar untuk jalan-jalan, berinteraksi, ataukah silaturahmi dengan penduduk-penduduk yang ada di sekitar. Selanjutnya, keterkaitan delivery berlayanan, arus dan jaringan energi, jaringan kredit dan finansial, keterkaitan pendidikan, kesehatan dan transportasi. Ya betul ya, di desa akan sangat tergantung akan sangat bergantung terhadap pola pelayanan yang ada di kota. Misalnya di desa tidak ada rumah sakit, nah kita harus bergerak ke kota untuk mendapatkan pelayanan dari rumah sakit tersebut. Selanjutnya, keterkaitan politik, administrasi, dan organisasi. Ya jelas ya, antara desa dan kota memiliki hubungan yang sifatnya struktural, arus budget pemerintah, dan rantai keputusan informal. Nah, inilah bentuk-bentuk dari tipologi linkage yang disampaikan oleh Rondelli tahun 1985. Nah, selanjutnya Douglas menyatakan bahwa hubungan keterkaitan antara desa dan kota sesuai dengan potensinya masing-masing, baik dari segi masyarakatnya, dari segi produksinya, dari segi komoditasnya, kemudian dari segi pendapatan dan informasi, semua harus mendapat intervensi dari pemerintah, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan antara desa dan kota. Yang di bagian bawah, kotak bagian bawah, ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik berupa reforma agraria, kemudian pengetatan migrasi, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang lain agar betul-betul bisa mempertahankan fungsi dari desa dan mempertahankan fungsi dari kota sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Nah, ini adalah perbandingan antara keterkaitan urban linkage yang kita harapkan dan yang kita tidak harapkan. Yang selama ini terjadi lebih banyak pada keterkaitan desa kota yang tidak berkualitas. Akhirnya muncul berbagai macam permasalahan, antara lain degradasi lingkungan, terutama di daerah perkotaan, kemudian kebocoran wilayah dan disparitas, terutama daerah-daerah desa yang semakin miskin, sedangkan yang diharapkan ada dari urban and rural linkage ini adalah keterkaitan yang berkualitas. Misalnya dari pemulihan kualitas lingkungan, artinya kalau di desa mengalami kerusakan lingkungan akibat dari penggunaan sumber daya, maka kota juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Kemudian diversifikasi ekonomi, jadi tidak hanya pengembangan ekonomi tidak hanya fokus di daerah di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan mendapat surplus dari pemanfaatan yang ada di daerah perkotaan. Kemudian peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Yang kita harapkan adalah desa sejahtera, kota juga dengan kondisi yang sejahtera sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, hubungan keterkaitan antara desa dan kota yang tadi membutuhkan kebijakan dari pemerintah atau intervensi pemerintah, maka perlulah dibangun sebuah network strategi, artinya strategi saling keterkaitan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kalau kita di Indonesia sudah ada payung hukum tersendiri untuk pelaksanaan otonomi daerah, artinya setiap daerah mempunyai sistem pengelolaan tersendiri secara mandiri terhadap potensi-potensi yang dimilikinya. Misalnya antara Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros masing-masing punya gaung tersendiri, punya raja tersendiri di wilayahnya masing-masing yang yang akan memerintah atau yang akan mengelola sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Yang diharapkan dari keterkaitan dari network strategi ini adalah antara Maros dan Goa harus saling bersinergi untuk pemanfaatan sumber daya alam atau pengelolaan wilayahnya sehingga tidak berjalan secara personal atau secara sendiri-sendiri. Nah, dari fenomena tersebut, setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan potensi
pendapatan asli daerahnya berdasarkan potensi yang dimilikinya tanpa harus mengorbankan wilayah sekitarnya. Yang tidak diharapkan dari keterkaitan yang muncul antara Maros dan Goa ini adalah munculnya egoisme lokal karena adanya undang-undang otonomi daerah memberikan penguasaan terhadap pemimpin daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya, sehingga seolah-olah menjadi sebuah egoisme lokal pemimpin daerah untuk mengelola sumber dayanya. Nah, sehingga antara Maros dan Goa akan muncul egoisme, akan saling memperlihatkan bahwa saya yang bisa mengelola sumber daya alam, daerah yang lain tidak bisa. Akhirnya muncul disintegrasi, keterhubungan antara Maros dan Goa. Nah, ini yang muncul ketika satu daerah tidak saling berintegrasi, tidak melakukan sebuah network strategi terhadap pengembangan wilayah yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, yang kita harapkan dari dua wilayah atau dua kota yang berdekatan adalah walaupun dalam kondisi yang terpisah atau memiliki sistem pemerintahan dengan kepala daerah masing-masing, tapi yang diharapkan adalah kedua desa atau wilayah tersebut, contoh tadi Maros dan Goa tersebut, bisa saling bersinergi terhadap pertumbuhan wilayah atau pertumbuhan kota yang interaktif melalui upaya pertukaran atau transfer surplus yang positif dari kedua daerah tersebut. Nah, kalau di kabupaten mungkin tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu signifikan egoisme lokal yang terjadi. Tapi kalau kita bandingkan antara satu kota dengan kota yang lain, itu akan sangat kelihatan sekali. Kalau kita perhatikan misalnya anggaplah di Makassar ya, di Makassar berdekatan dengan Kabupaten Goa. Makassar tumbuh pesat dengan perkembangan yang positif. Sementara di Goa akan cenderung terserap masuk ke Makassar. Akhirnya Goa tidak mendapatkan tidak mendapatkan potensi yang diharapkan. Sementara Makassar semakin tumbuh berkembang dari apa yang dimiliki dari potensi dari Goa tersebut. Yang diharapkan adalah hubungan dari Makassar dan Goa, adanya dukungan transportasi yang bagus, komunikasi yang handal, sehingga betul-betul keterkaitan antara Makassar dan Goa tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari network strategi tersebut. Dari keterkaitan desa dan kota tersebut, beberapa ilmuwan kemudian memberikan alternatif konsep network, konsep regional network untuk bisa membangun keterkaitan antara desa dan kota tersebut. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini, tetap ada lebih dari satu yang menjadi pusat pengembangan wilayah. Di daerah-daerah sekitarnya kemudian berkembang kota-kota kecil yang akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau konsep regional network ini seolah-olah nanti wilayah administratif itu tidak menjadi pembatas, tetapi harus bersinergi satu sama lain. Dan kondisi ini memang mengalami dilematis karena di sisi lain ada undang-undang otonomi daerah, di sisi lain kita kota-kota yang saling berdekatan diharapkan bisa saling bersinergi satu sama lain. Sementara ada undang-undang yang memberikan kewenangan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Nah, maka dari itu diharapkanlah sebuah strategi, diharapkanlah sebuah keterhubungan yang positif antara satu wilayah dengan wilayah yang lain yang saling berkaitan satu sama lain tersebut. Selanjutnya untuk fenomena mega urban yang sebenarnya juga mengarah pada yang sebenarnya juga berasal dari hubungan keterkaitan desa kota yang kota semakin membesar,
kemudian desa semakin bercirikan kekotaan, sehingga muncullah yang namanya mega urban. Mega urban dilihat dari menyatunya beberapa metropolitan membentuk wilayah perkotaan yang sangat besar dan melampaui batas administrasinya. Kemudian dominannya peran kota primat yang menyebabkan kota-kota kecil di sekitarnya tidak mampu berkembang secara mandiri. Kawasan perkotaan yang punya jumlah penduduk lebih dari 10 juta, baik merupakan suatu wilayah administrasi pemerintahan ataupun lebih. Dampak terjadinya konurbasi di mana penyatuan secara fisik antara kota induk dan kota kecil di sekitarnya, dan tidak harus terjadi penggabungan secara politik dan administrasi. Kalau kita lihat fenomena mega urban di Indonesia, pasti kita akan fokus ke wilayah Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang saat ini ditambah lagi Cianjur. Bertambah lagi satu wilayah yang ada di sekitar Jabodetabek masuk ke mega urban tersebut. Nah, ini adalah gambaran bagaimana perbandingan antara kota-kota metropolitan yang ada di Indonesia. Memang fokus dari kota metropolitan masih berada di Jakarta, ya, Jakarta dan sekitarnya, sementara wilayah-wilayah yang lain itu masih dalam kondisi yang hampir sama jumlah penduduknya, di bawah dari 4 juta jiwa, sementara di Jakarta sudah mencapai 12 juta jiwa. Nah, kita coba perhatikan bagaimana proses perkembangan dari mega urban Jabodetabek yang awalnya hanya berada di DKI Jakarta, kemudian ada wilayah penyangganya Kota Tangerang, Kota Bekasi, Depok, Bogor, dan Kota Bogor. Ini masih dalam kondisi berdasarkan wilayah administratifnya, tapi akan semakin mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Terus mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi, yang akhirnya kawasan perkotaan ini sudah meluber ke Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Perkembangan horizontal tersebut menyebabkan kawasan terbangun semakin meluas. Artinya penduduk semakin tidak bisa tertampung, dan kawasan perkotaan yang berwarna fokus kawasan perkotaan yang berwarna kuning ini akan semakin meluber ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dampaknya adalah setelah mengalami perkembangan kota di wilayah sekitarnya, akhirnya muncullah kota-kota kecil, kota-kota yang sifatnya kota satelit, pendukung dari kawasan mega urban ini, antara lain ada Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, kemudian Bukit Sentul, yang sebenarnya adalah upaya dari swasta untuk membangun perkotaan penyangga dari kawasan perkotaan yang ada di Jabodetabek. Nah, untuk mendukung perkembangan perkotaan yang berada di daerah sekitar pusat DKI Jakarta, akhirnya dibangunlah infrastruktur jalan yang membangun keterhubungan antara Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, ditambah lagi dengan kota-kota kecil, kota-kota satelit yang telah dibangun oleh swasta tersebut menjadi satu mega urban Jabodetabek yang mengalami permasalahan-permasalahan sangat signifikan, mulai dari permasalahan sosial, budaya, lingkungan, dan permasalahan politik yang juga mempengaruhi perkembangan dari mega urban tersebut. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan semakin tertekannya mega urban Jabodetabek, dan pada akhirnya mendorong pemerintah untuk membuka ibu kota negara baru di Kalimantan, agar perkembangan Jabodetabek tersebut tidak semakin menunjukkan ke arah yang negatif. Nah, sepertinya kondisi yang sama juga dialami oleh metropolitan Minnesota, ya. Kalau kita lihat Jabodetabek, sebenarnya konsep dari Jabodetabek juga akan sama modelnya nanti di Makassar. Kalau di Jawa ada Jabodetabek, di Makassar ada Minnesota. Ada Makassar yang posisinya sama dengan DKI, kemudian di sekitarnya ada Kabupaten Tangerang, ada
Kabupaten Bekasi, kemudian ada Kabupaten Bogor, itu adalah disamakan dengan Kabupaten Maros, Takalar, dan Goa. Sehingga yang diharapkan nantinya kalau Makassar akan menuju kota metropolitan saat ini, dan jika tidak diintervensi, jika tidak ada kebijakan dari pemerintah, lambat laun akan muncul lagi fenomena yang sama yang terjadi di Jabodetabek terjadi di Makassar, sehingga diperlukanlah upaya-upaya pemerintah untuk membangun kota, menyusun rencana tata ruang sesuai dengan network strategi yang diharapkan dari teori-teori yang selama ini berkembang, bahwa kota akan terus mengalami perkembangan, tapi perkembangan tersebut harus diwujudkan dalam kondisi yang positif. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dari mega urban, yang posisi Makassar saat ini sudah menjadi kota metropolitan dan tidak lama lagi akan menjadi mega urban. Permasalahan-permasalahan yang akan terjadi bisa saja permasalahan transportasi, penyediaan lahan industri dan perumahan, permasalahan kependudukan, masalah lingkungan, masalah kelembagaan, dan pembiayaan. Dari Jabodetabek yang kemudian akan berkembang menjadi mega urban, jadi Jabodetabek nanti akan menjadi membentuk satu keterkaitan yang lebih besar lagi. Ada Jabodetabek Region, dan kemudian ada Purwasuka Region, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Jadi ada muncul lagi Jabodetabek yang baru, dan kemudian akan saling berkaitan dengan Bandung Raya. Bandung Raya juga akan membentuk satu kota metropolitan, yang pada akhirnya ada 3 kota metropolitan yang ada di Jabodetabek, yang ada di mega urban Jabodetabek, Purwasuka, dan Bandung Raya, yang kemudian akan saling menyatu satu sama lain, membentuklah yang namanya mega urban Jabodetabek, Purwasuka, dan Bandung Raya, yang di dalamnya terdapat 3 kota metropolitan Jabodetabek, Purwasuka, dan Bandung Raya. Fenomena ini juga sebenarnya juga terjadi di Jepang, Tokaido Megapolis. Ada muncul 3 metropolitan yang kemudian menyatu satu sama lain, yang kondisinya juga hampir sama nanti di Jabodetabek. Di Jepang muncul megapolis yang namanya Tokaido Megapolis, yang terdiri atas 3 kota metropolitan, ada Osaka, kemudian Nagoya, dan Tokyo, yang ketiganya membentuk keterkaitan satu sama lain, yang pada akhirnya terbentuklah yang namanya mega urban. Ada beberapa hal atau intervensi kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan mega urban agar pertumbuhannya menjadi positif. Yang pertama, mengurangi permasalahan hubungan aspek manajemen perkotaan, kemudian mengurangi kesenjangan pendapatan, menyebabkan investasi di luar kota-kota besar, kemudian membendung dan mengakomodasi terjadinya urbanisasi. Ini hanya sekilas saja ya. Adik-adik bisa memperdalam di mata kuliah yang lain. Nah, dari keterkaitan desa dan kota, antara desa dan kota ada wilayah yang bersentuhan langsung. Nah, disinilah disebut dengan periurban. Periurban adalah wilayah yang merupakan wilayah yang berada di antara wilayah yang berkenampakan kekotaan 100% dan wilayah berkenampakannya kedesaannya juga 100%. Artinya memang wilayah peralihan antara desa dan kota. Bentuk kenampakan tersebut dapat dilihat dari bentuk manfaatan lahan. Dari kota akan lebih banyak ke daerah pemukiman, sedangkan di daerah pedesaan akan lebih banyak ke kegiatan pertanian. Semakin ke arah perkotaan, semakin ke arah lahan perkotaan akan terbangun, makin intensif perubahan bentuk pemanfaatan lahan dari pemanfaatan lahan pedesaan menjadi bentuk pemanfaatan lahan perkotaan, dan begitu pula sebaliknya. Nah, fenomena-fenomena periurban ini juga sudah mulai bermunculan di wilayah Makassar. Kita lihat di daerah
sekitar kampus ya, di Samata itu adalah bentuk periurban. Masyarakatnya masih cenderung tradisional, tapi bentuk kenampakannya lebih pada kenampakan perkotaan. Nah, ada dua bentuk dari kategori dari periurban. Ada yang lebih mencolok ke wilayah perkotaan, dan ada juga yang lebih mencolok ke wilayah pedesaan. Yang untuk wilayah perkotaan akan lebih menunjukkan pada keterhubungan terhadap wilayah perkotaan secara masif. Sedangkan dari rural frame, wilayah periurban yang lebih menunjukkan karakteristik pedesaannya dia. Jadi dia belum bisa move on terhadap potensi kedesaan yang dimilikinya, walaupun bentuknya sudah dalam bentuk perkotaan, tapi isinya sebenarnya masih dalam bentuk kegiatan pedesaan. Baik, cukup sekian untuk materi yang ketujuh ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik selama 7 kali pertemuan dari mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah. Sekarang kita akan fokus pada persiapan untuk survei di Kabupaten Polman di tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses asistensi sampai dengan pertemuan ke-16 nantinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.